Halo semuanya, selamat datang kembali. Tanpa basa-basi lagi akan melanjutkan anime Baki, di mana sebelumnya Baki akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada ayahnya. Baki pun menunjukkan wajah lesunya untuk merilekskan seluruh otot dan persendiannya, di mana dia akan mewujudkan kecepatan super tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh kecoa gurunya. Yujiro yang melihat hal itu tertawa dengan perasaan tak sabar memeluk putranya. Dia bahkan meminta Baki agar tidak berhenti merilekskan tubuhnya. Di benak Baki, serat ototnya tak berbentuk serat lagi, melainkan mencair, dan di bayangannya cairan itu menguap dengan kelembaban maksimum. Pada akhirnya Baki meluncur dengan kecepatan awal yang super tinggi seperti kecoak. Saat menabrak ayahnya, dia mempertanyakan rasanya terkena jurus yang dikembangkan untuk mencapai kecepatan 270 per jam. Serundukan kecoa itu menyeret Yujiro Hanma dengan jauh hingga ke dinding. Yujiro terkesan akan latihan gila yang dilakukan Baki, bahkan kakinya tak terluka menginjak serpihan kaca. Tak sampai di situ saja, Baki kembali melayangkan serangannya dan membuat Yujiro Hanma terlempar menembus dinding toilet. Baki yang mengganas tak ingin melepaskan ayahnya, dan Yujiro menanyakan di mana putranya belajar melembabkan ototnya sampai menguap. Lalu dalam sekejap memadatkannya, dan daya hancurnya melampaui harapannya. Dahulu banyak atlet dan ahli bela diri mencoba teknik relaksasi yang begitu sulit, tapi tak ada satupun yang mampu hingga titik ototnya mencair. Yujiro sangat penasaran pada sosok yang mengajari putranya. Meski disudutkan, tapi Yujiro Hanma yang bengis tak bergeming, dan dia membalas serangan Baki dengan telak. Terdapat sebuah legenda di bawah arena bawah tanah Tokyo. Para petarung ahli bela diri dan atlet berkumpul di sana untuk memastikan siapa yang terkuat dan terhebat. Aturannya sangat sederhana, yaitu bertarung dengan tangan kosong. Baik menendang titik vital maupun mencolok mata, bahkan menggigit diperbolehkan. Juara bertahan dari pertarungan brutal tersebut ternyata pemuda berumur 17 tahun. Hanya saja pemuda itu takut pada seseorang, yaitu ayahnya sendiri. Yujiro Hanma tak hanya menumbangkan manusia tapi membantai spesies lainnya. Mengalahkan senjata, bahkan menaklukkan penguasa negara, serta menakuti militer dunia. Yujiro Hanma telah mengembangkan kekuatan murni hingga tingkat ekstrim, diiringi legenda urban yang terus menyebar. Semua orang mengetahui hubungan kedua ayah anak terkuat tersebut makin memburuk. Yujiro Hanma pun dikejutkan akan para orang-orang yang tertarik pada legenda urban itu. Siapa sangka lautan manusia berkumpul dan sangat antusias menyaksikan wujud Yujiro Hanma. Di saat yang sama, Baki yang baru saja keluar pun ikut terkejut, di mana dia disambut dengan sorakan manusia yang menggema. Semua itu berawal dari berita televisi yang mengabarkan jika para polisi dan pasukan ahli bela diri mengepung sebuah hotel yang disebabkan oleh pertengkaran ayah dan anak. Semua publik memahami jika berita itu adalah sang pemilik legenda urban yang pernah didengarnya. Semua orang bergegas ke titik itu dengan satu pikiran jika mereka masih sempat menyaksikannya. Yujiro Hanma yang cerdas pun tak menduga pertengkarannya akan mengundang keramaian. Bahkan stasiun terdekat dibanjiri pengunjung dengan terus bertambah tiap saat.
Ini bukan pertama kali Yujiro bertarung di muka umum, tapi suasana ini masih sangat asing baginya. Yujiro yang merasa terganggu segera menghampiri Baki dan mengajaknya pergi sekaligus menyudahi pertarungannya hari ini. Namun Baki enggan melakukannya, bahkan meledek ayahnya blunder di depan umum. Baki tanpa ampun melesat maju tanpa peringatan. Bagi mata penonton awam, mereka tak mampu melihat 3 serangan beruntun Baki. Akan tetapi, mereka hanya bisa melihat debu yang berterbangan disebabkan kecepatan Baki. Semua penonton yang bingung terus memperdebatkan siapa yang akan memulai serangan terlebih dahulu. Di sela itu Orochi tiba sambil menegaskan jika serangan telah dimulai sejak tadi. Yujiro mengerti jika pertarungan tak bisa diakhiri tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Jika serangan dilancarkan maka tak ada pilihan selain melakukan perlawanan. Monster ini memuji Baki karena dirinya telah lama tak terluka oleh orang lain. Baki telah menghormati ayahnya dengan menyerang beruntun titik vitalnya, tapi serangannya bahkan tak membuat batang tubuh Yujiro bergetar. Baki takkan membuang waktu lagi dan akan menyerang dengan kecepatan seperti sebelumnya. Hanya saja dia dikejutkan akan Yujiro yang bahkan tak bergeming terkena serundukan kecoanya. Yujiro pun memberinya pelajaran karena putranya berani menyerangnya dengan teknik yang sama untuk kesekian kalinya. Serangan telak mementalkan Baki diiringi darah yang berterbangan dan air mata dari rasa sakit. Baki kembali bangkit, tapi dia tak berkutik di depan makhluk seperti ayahnya. Orochi yang menyaksikan pertarungan merasa ikut bahagia karena impian Yujiro Hanma telah terwujud. Baki yang terkena tamparan beruntun terdiam dan menyimpulkan ini bukanlah saatnya bertengkar, melainkan dia harus bertempur. Baki yang bangkit dengan darah yang mengalir kembali tersenyum dan menantang Yujiro Hanma memulai kembali pertarungan. Saat petarung berdarah di atas ring, obat anti pendarahan digunakan untuk menghentikannya. Tapi terdapat satu metode yang lebih ampuh, yaitu kebulatan tekad untuk bertarung. Keinginan kuat itu memicu adrenalin yang mampu menghentikan pendarahan. Para pelatih berbakat sengaja memprovokasi petarungnya untuk memicu semangat juang tersebut agar pendarahan berhenti. Baki yang tak kenal menyerah melesat mengincar titik ayahnya, namun diatasi dengan tinju Yujiro Hanma. Meski kesakitan, tapi Baki terus melayangkan serangan beruntun. Hanya saja semua serangan mematikan itu tak berguna di hadapan makhluk seperti Yujiro Hanma. Baki tak hentinya kegirangan, seakan dia ingin puas bermain dengan ayahnya. Yujiro Hanma pun sangat bahagia dapat bermain dengan putranya seperti ini. Semua orang yang menonton hanya bisa tercengang. Baki tiba-tiba merasakan kehadiran sosok yang dikenalnya. Maka dari itu dia akan memamerkan kekuatan dari era kuno yang tak pernah dijumpai di era modern. Yujiro yang melihat itu hanya bisa terperangah disebabkan sesuatu yang akan memuaskannya. Para penonton awam dapat melihat pemandangan unik wujud dari sang pesaing terkuat T-Rex. Yujiro penuh kegirangan menyebut Baki benar-benar adalah anak yang berbakti. Yang benar saja kehadiran sosok yang dirasakan Baki adalah Pickle, sang makhluk purba. Meski berada di tempat yang jauh, tapi penglihatannya di atas kenormalan tak melewatkan satu momen pun.
Gerakan dinamis Baki serta hentakan kaki yang berat ditambah sorot mata yang memancarkan semangat tempur primitif. Semua itu membuat para penonton terbayang satu hal, wujud aura sang pembunuh yang mengamuk. Wujud itu membuat mata Yujiro Hanma yang berkekuatan dewa melihat akan tubuh manusia Baki menghilang. Yang tersisa tinggal penjelmaan dari tekadnya, yaitu sang monster era kuno. Sejak belia, Yujiro sering membayangkan para dinosaurus, bahkan setelah tenaganya mulai bangkit dia masih memikirkan mereka. Sampai dewasa pun pikiran itu masih ada dalam benaknya sambil mempertanyakan sekuat apa makhluk itu. Yujiro pun membentangkan kedua tangannya untuk menyambut wujud raksasa tersebut. Baki menerjang dengan jurus terbarunya hingga membuat tabrakan tak terhindarkan. Serangan itu sangat dahsyat hingga menyeret Yujiro Hanma dengan penuh kebrutalan. Kedahsyatan kekuatan Baki bahkan mampu menyeret Yujiro dengan sebuah mobil yang terkena dampak serangan. Meski begitu, Yujiro masih tak bergeming dan dia mengakui kekuatan Baki yang seharusnya tak dimiliki oleh tubuhnya sebagai manusia. Dia telah melihat berbagai macam teknik meniru binatang, tapi tetap saja bagi Yujiro semua itu hanyalah imitasi. Maka dari itu dia akan menunjukkan gaya bertarung peniruan terbaik yang pernah ada. Baki yang melihat itu penasaran akan wujud apa yang ditiru oleh ayahnya. Saat mewujudkan tekanan aura menakutkan yang sangat tajam mengintimidasi semua orang. Baki langsung paham jika ayahnya meniru dirinya sendiri sebagai Yujiro Hanma karena sosoknya adalah makhluk terkuat di dunia. Yujiro tertawa sambil minta maaf karena baginya tak ada wujud yang lebih kuat dari dirinya. Ketika lengannya diangkat dan meninju, sebuah lesatan energi membelah udara dan mencapai Baki. Tendangan berputar Yujiro membentuk busur indah hingga melontarkan energi yang tak kasat mata. Dia benar-benar memperlihatkan peniruan dirinya sendiri sebagai Yujiro Hanma yang kuat, alami, dan indah. Meski terkesan, tapi dalam gaya bertarung yang utama bukan tampilannya melainkan manfaatnya. Baki akan mengajari ayahnya kekuatan sesungguhnya. Dalam waktu singkat Yujiro terjatuh hingga membuat wajahnya sejajar tanah. Tokugawa dan Perdana Menteri sangat kebingungan akan apa yang baru saja terjadi. Saat semua orang menduga jika Yujiro Hanma tersandung, hanya Orochi yang menyadarinya. Dia tak menyangka Baki sehebat itu di umurnya yang baru 18 tahun. Tak hanya itu, Yujiro sendiri menyebut putranya adalah mainan terbaik. Tapi tetap saja dia tak menyangka Baki memiliki teknik luar biasa lainnya. Saat serangan datang, otak akan mengirimkan sinyal ke tubuh dan waktu 0,5 detik yang dibutuhkan untuk merespons sinyal dimanfaatkan Baki sebagai celah. Saking terkesannya, Yujiro meminta Baki mendekat agar dia bisa membelai kepalanya. Yujiro yang melihat putranya kebingungan memintanya tidak malu. Sebagai ayah sudah sewajarnya dia memuji prestasi hebat putranya. Pasca mendengar itu, Baki tiba-tiba saja meneteskan air mata tanpa dia sadari. Baki dapat merasakan jika ayahnya benar-benar ingin membelai kepalanya. 15 meter dari tulang selangkangannya, Baki merasakan perasaan pedih menyeruak. Meski pedih, tapi dia sulit merelakan rasa itu berakhir.
Bahkan Orochi serasa tak sanggup menyaksikan pemandangan menyedihkan itu. Bagi orang normal dipuji seorang ayah adalah hal wajar, tapi selama 18 tahun Baki belum pernah merasakannya. Selama ini tangan ayahnya selalu mengepal, tapi kini tangannya begitu lembut dan ingin membelainya. Baki tak peduli apakah hal itu jebakan atau tipuan, karena yang paling penting dia bisa dibelai oleh tangan itu. Tapi saat tangan Yujiro Hanma hampir menyentuhnya, dia menguatkan dirinya disertai penolakan. Karena ini adalah momen tak tergantikan untuk memastikan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Siapa sangka Yujiro Hanma bergerak cepat dan menangkap Baki. Meski Baki berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya terjepit mutlak. Yujiro Hanma akan menjelaskan esensi dari kekuatan, yaitu membelai secara paksa. Baki terus memberontak untuk menolak hal itu, tapi himpitan terasa sangat dahsyat. Esensi dari kekuatan berarti kemampuan untuk mewujudkan keinginan, dan Yujiro Hanma akan melakukan apa yang telah diucapkannya. Saat mendengar ayahnya mengatainya anak yang haus pujian, Baki melayangkan serangan. Tapi Yujiro mengatasi itu dengan menabrakkan wajah Baki pada tendangannya. Bahkan Yujiro menikmati darah putranya seakan hal itu menyenangkan. Dia juga menegaskan dirinya bebas membunuh ataupun menyayangi putranya. Lalu Yujiro penuh kegilaan tanpa ampun melemparkan tubuh Baki layaknya gasing. Berkat keseimbangan serta tubuh kuatnya, Baki dapat mendarat dengan sangat baik. Namun Yujiro tak memberinya kesempatan dengan langsung kembali menyerang. Akibat tendangannya, tubuh Baki terhempas jauh secara menyedihkan. Yujiro mengajarkan menjadi kuat bukan berarti tahan banting atau melampaui batasan diri. Karena anggapan tersebut hanya mencemari kemurnian kekuatan dan harus dimusnahkan. Baki menerima ajaran itu lewat rasa sakit. Yujiro mengetahui gerak diafragma Baki telah melambat ditambah napas pendeknya. Padahal dia baru saja memujinya, tapi malah terkapar dengan mudah. Baki menganggap ucapan itu seakan sebutan seorang pecundang, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Yujiro cukup menikmatinya dan dia hanya perlu mengakhirinya dengan tinju maupun injakan brutal. Di saat yang sama Pickle datang ke tempat pertarungan. Yujiro menganggap malam ini sangat istimewa dan dia seringkali memikirkan sosok sepertinya. Namun sebuah pukulan didaratkan Baki hingga membuat salah satu giginya copot. Hal itu memicu kemarahan sang makhluk purba ini. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena Baki menunjukkan intimidasi yang sangat mengerikan. Bahkan meneriaki Pickle agar tak ikut campur karena ini bukanlah urusannya. Karena Pickle berasal dari era kuno, dia tak mengerti bahasa yang diucapkan temannya. Tapi satu hal yang dipahaminya, dia baru saja dimarahi. Sudah hukum alam bahwa ikut campur adalah sesuatu yang dilarang. Giginya bisa mencabik kulit tebal makhluk purba, tapi kenyataannya giginya telah dipatahkan. Pickle yang berusia 145 juta tahun kini memahami norma sosial dan memilih untuk duduk menyaksikan pertempuran ayah anak itu. Yujiro menyebut perjamuan ini akan usai jika saja Pickle tak ikut campur. Mereka berdua pun memulai pertarungan dengan kecepatan super tinggi. Yujiro yang mampu memprediksi gerakan Baki berhasil menumbangkannya.
Saat ayahnya melangkah, Baki memprediksinya dengan bereaksi lebih dulu, namun siapa sangka Yujiro malah memprediksi reaksi Baki tersebut. Dia mengutarakan jika mereka berdua terus memprediksi gerakan satu sama lain dan siklus itu akan terus berlanjut tanpa ujung. Kemudian Yujiro mencoba menginjak Baki. Namun dia bereaksi dengan menghindarinya. Lalu Yujiro datang kembali dengan tendangan maha dahsyat yang bahkan membuat semua orang bisa merasakan anginnya. Tapi Baki telah memprediksi hal itu dan dia bisa mengatasinya, bahkan menunjukkan kesombongannya dengan dua tangan di sakunya. Yujiro yang seakan mengerti menerima tantangan Baki. Mereka berdua akan beradu pada momen setengah detik tercepat. Ayah anak itu akan saling beradu di kecepatan super seperti pendekar pedang di zaman dahulu atau master pistol di masa lalu. Yujiro akan mengakhiri permainan konyol ini dalam waktu momen setengah detik tersebut. Yatte miyo!